Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jika di antara kalian yang hari ini dalam kondisi sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan pada kalian. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang dibaca. Pada materi ini, nantinya kalian dapat mempelajari tentang esensi suatu karya ilmiah, tujuan dari penulisan karya ilmiah, fungsi karya ilmiah itu seperti apa, dan juga kalian dapat mempelajari bentuk dari karya ilmiah itu sendiri. Ya, maka dari itu penting kiranya kalian untuk menyimak materi ini dari awal hingga akhir agar kalian dapat memahami dengan baik pengetahuan tentang mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang dibaca. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian tebak ini gambar apa? Nanti jawabannya silahkan dituliskan di kolom komentar. Ya. Gambar pertama, kira-kira gambar apa? Dan ini gambar kedua, kira-kira juga gambar apa? Ya, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pertama kita akan belajar tentang pengertian suatu karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Ya, di dalam karya ilmiah tentunya kalian akan menemukan yang namanya tulisan. Apa isi dari tulisan tersebut? Isi dari tulisan tersebut ialah fenomena atau peristiwa. Ya, isi dari tulisan dalam karya ilmiah yaitu tentang fenomena atau peristiwa. Ya, yang ditulis berdasarkan kenyataan. Artinya, tulisan tersebut nyata adanya, bukan fiksi atau yang dikarang. Inilah pengertian dari karya ilmiah. Sekali lagi, karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Ya. Lalu, apa itu esensi dari karya ilmiah? Karena karya ilmiah disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis, logis, maka karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan aktual. Ini berkaitan ya, esensinya ini. Karya ilmiah disusun dengan metode ilmiah. Ya, disusun dengan metode ilmiah. Karena disusun dengan metode ilmiah, tentu cara berpikirnya haruslah sistematis dan juga logis. Ya. Nah, pada penyajian karya ilmiah, karena menggunakan metode ilmiah, maka masalah yang disajikan haruslah objektif dan juga faktual. Lalu pertanyaannya sekarang,
Apa itu sistematis? Nah, sistematis itu ialah susunan teks secara teratur dengan pola yang baku. Ya, pola yang baku. Apa itu baku? Baku. Apa itu baku? Baku ialah sudah ditetapkan, tetap. Dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Ya, ketiga hal itulah harus sistematis. Tidak boleh kalian mengawali penulisan karya ilmiah dengan menyusun atau membuat pembahasan. Tidak boleh. Jadi haruslah sistematis. Diawali dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Kemudian yang kedua, apa itu logis? Ya, apa itu logis? Nah, logis artinya adalah isinya bisa dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Jadi, isinya itu bisa dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Kemudian didasari dengan hubungan sebab akibat. Itu logis. Kemudian objektif. Apa itu objektif? Tentunya objektif itu berbeda dengan subjektif. Kalau objektif, pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, ya, secara umum. Bukan didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Nah, kalau berdasarkan pandangan penulisnya, maka itu dinamakan subjektif. Lalu yang terakhir, apa itu faktual? Faktual ialah kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Saya ulangi, faktual adalah kebenaran yang di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, bukan diada-ada. Dan ini tidak imajinatif. Ingat, kalau karya ilmiah ini tidak boleh imajinatif. Kalau imajinatif itu biasanya dapat kalian temui di novel, cerpen, itu bisa. Kalau karya ilmiah tidak bisa. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sih tujuan kalian buat karya ilmiah itu? Mengapa kalian itu harus buat karya ilmiah? Yang pertama, tentunya karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Ya, jadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Pengetahuan itu kan biasanya ada dalam pikiran. Nah, kalau untuk membuktikan pengetahuannya, haruslah ada suatu karya ilmiah. Kemudian yang terakhir, untuk melatih kemampuan dasar dalam melakukan penelitian. Ya, nanti kalian membuat karya ilmiah tujuannya agar melatih kemampuan dasar dalam melakukan penelitian. Oke. Nah, suatu saat nanti semoga seluruhnya kalau nanti mengambil atau mengenyam perkuliahan tentu kalian akan membuat suatu karya ilmiah sebagai bukti pengetahuan yang dimiliki oleh kalian. Oke.
Selanjutnya, apa saja fungsi dari karya ilmiah itu? Adapun fungsi dari karya ilmiah ada 3, yaitu sebagai sarana rujukan. Maksudnya, sebagai sarana rujukan ini untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah, seperti halnya penelitian, seminar, lokakarya, simposium, dan juga diskusi panel. Yang kedua, sebagai sarana edukasi. Ya. Maksud dari sarana edukasi ini adalah untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Dan yang terakhir, sebagai sarana diseminasi. Apa itu sarana diseminasi? Yaitu seseorang atau kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Secara maknawi, diseminasi ialah penyebaran ilmu. Ya, artinya diseminasi itu adalah penyebaran ilmu. Nah, tujuan dari penyebaran ilmu ini, ya, maka masyarakat akan lebih luas. Apanya lebih luas? Pengetahuan, wawasan, keilmuannya ketika membaca suatu karya tulis ilmiah. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Oke. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Ya. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama bentuk populer, yang kedua semi formal, dan yang ketiga bentuk formal. Mari kita bahas satu persatu ketiga jenis tersebut. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer disebut juga atau sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka? Ya, karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Ragam bahasanya pun bersifat santai atau populer. Dan karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran ataupun majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi masyarakat atau disukai oleh sebagian besar. Karena gayanya menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi. Nah, kalau bentuk populer ini kalian bisa temukan di koran dan juga di majalah. Kalau kalian sering membaca koran atau majalah, kalian dapat menemukan bentuk populer dari karya ilmiah. Ya, jadi kalau bentuk populer ini bahasanya itu santai, mudah dipahami, kalimatnya sederhana, ya, tapi tidak juga berisi kalimat senda gurau. Karena ini karya ilmiah, apalagi berisi fantasi atau rekaan.
Lalu yang kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, pada bentuk semi formal ini terdiri atas yang pertama halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, pada lembar pertama berisi halaman judul. Di judulnya itu ditulis paling atas biasanya. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar ini yang ditulis oleh penulis sendiri. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi itu isinya ya poin-poin yang ada di dalam karya ilmiah bentuk semi formal tersebut. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu nanti biasanya ada latar belakang, ada tujuan, ya. Kemudian pembahasan, yaitu pembahasan tentang judulnya, dibahas di bagian pembahasan. Kemudian ada simpulan, simpulan itu untuk menyimpulkan dari pembahasan tersebut. Dan daftar pustaka biasanya berisi tentang kalau kalian mengambil teori dari buku, nah buku itu nanti ditulis di bagian daftar pustaka. Biasanya bentuk karya ilmiah semacam ini, bentuk semi formal ini, umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan juga makalah. Ya, ini bentuk semi formal. Lalu yang ketiga, yaitu bentuk formal. Nah, karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Ya. Kalau skripsi itu biasanya dikerjakan sebagai kelengkapan akademis bagi mahasiswa yang mengambil S1. Ya, kalau tesis S2, mahasiswa S2, kalaupun disertasi itu mahasiswa S3. Ya, semoga kalian yang menyimak materi ini bisa mengerjakan nanti sampai disertasi. Ya, kalau sudah disertasi itu sudah menjadi profesor. Kemudian unsur-unsur karya ilmiah yang dalam bentuk formal ini meliputi yang pertama, ini lebih lengkap ketimbang yang bentuknya semi formal. Ini lebih lengkap karena di dalamnya ada judulnya, kemudian ada tim pembimbing atau lembar pengesahan, kemudian ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Nah, ini lebih lengkap, ya. Kemudian inilah bentuk formal, ya, yang ada pada suatu karya ilmiah. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu ialah bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Dan bentuk formal ini lebih lengkap, ya, jika dibandingkan dengan bentuk yang semi formal. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan coba menjelaskan kepada kalian
mengenai bagian-bagian penting dari struktur karya ilmiah. Urayanya sebagai berikut. Yang pertama pada judul. Nantinya kalau kalian membuat judul pada karya ilmiah, tentunya ditulis dengan huruf kapital. Ya, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian dilengkapi dengan nama lengkap dan juga nomor induk. Ya, lambang sekolah ini bila perlu ya diisi lambang sekolah. Jadi yang pertama itu ada judulnya. Judulnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Ya. Biasanya ini jenis karya tulisnya laporan ilmiah atau karya tulis ilmiah, makalah, artikel ilmiah. Setelah judul baru dilanjutkan dengan yang namanya lambang sekolah. Ya, lambang sekolah. Setelah itu baru dituliskan nama lengkap dan juga nomor induk. Nah, baru di bagian akhir ada nama lengkap sekolah dan tahun kapan ini atau karya ilmiah itu dibuat. Itu semua harus disusun secara simetris, rapi, dan juga serasi. Ya, harus ditulis secara simetris, rapi, dan juga serasi. Lalu pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan isinya apa? Ya. Pada bagian pendahuluan mencakup biasanya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Ya. Yang pertama, saya ulangi, pada pendahuluan biasanya mencakup yang namanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini isinya itu mengapa judul itu kalian bahas. Apa yang melatar belakangi? Kenapa harus kalian bahas sih judul itu? Kenapa tidak judul yang lain? Itu biasanya isi dari latar belakang. Setelah kalian menulis latar belakang dengan baik, ya, lalu kalian tulis identifikasi masalah. Setelah masalah itu diuraikan dengan baik pada latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah itu. Ya. Setelah diidentifikasi, lakukan pembatasan masalah. Ya, jika diuraikan lebih lanjut, batasi masalah itu. Setelah itu baru rumuskan masalah. Ya, biasanya berbentuk pertanyaan, kalimat tanya. Lalu setelah dirumuskan masalah, kalian buat tujuan penelitian agar pembaca tahu kalian ini tujuan buat penelitian ini itu apa. Dan yang terakhir, barulah kalian tulis yang namanya manfaat atau kegunaan penelitian. Ya, saya ulangi bahwa pendahuluan itu adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Itu ya. Lalu ada yang namanya kerangka teoritis. Jadi isi dari ini adalah kerangka teorinya. Ya. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini merupakan jalan atau cara dalam mengadakan penelitian. Tujuannya untuk mencari, memeriksa kembali dengan teliti.
Secara pengertian menurut Kosasih, bahwa yang menyatakan setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Nah, metode penelitian yang dimaksud itu ialah sebagai berikut. Yang pertama ada metode deskriptif. Metode deskriptif. Pada metode ini bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statiska, ataupun fakta kualitatif. Yang kedua, ada metode eksperimen. Pada metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Jadi metode eksperimen ini adalah tujuannya untuk memperoleh gambaran ya atas suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Jadi kalian perlakukan itu dulu, kemudian barulah kalian bisa memperoleh gambaran atas suatu gejala akibat perlakuan yang kalian lakukan. Itu ya. Kemudian ada yang namanya metode studi kasus. Saya ulangi, metode studi kasus. Pada metode ini berisi langkah-langkah pemerolehan dan pembahasan data lapangan berdasarkan temuan-temuan yang ada pada individu atau kasus tertentu. Ya. Yang terakhir ialah metode penelitian kelas, yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya tentang motivasi belajar, prestasi belajar dalam kompetensi tertentu. Itu biasanya ditindaklanjuti. Misalkan ada persoalan bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baru di dalam latar belakang itu bisa diisikan mengenai kurangnya minat para siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Itu bisa masuk ke dalam metode penelitian kelas. Lalu yang kelima ada yang namanya pembahasan. Pembahasan ini ialah bagian yang semestinya disesuaikan dengan rumusan dan temuan data. Ya, apabila ada 3 masalah dalam rumusan, maka pembahasannya juga harus berkaitan dengan ketiga rumusan dan tujuan yang ada. Mengapa? Agar hasil penelitiannya lebih baik. Ya, jangan sampai ketika ada 3 masalah dalam rumusan, tapi kalian hanya membahasnya 2. Itu kurang nanti. Dan juga ketika menginginkan hasil penelitiannya dikatakan objektif, maka kalian dapat menyertakan gambar, kemudian bisa juga angka-angka hasil penelitian, ya. Kalau hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, biasanya dikuantitatifkan tabel dan grafik. Ya. Dan pembahasannya semestinya juga harus disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan dan tujuan penelitian ada pada pendahuluan. Kemudian ada juga simpulan dan saran. Ya. Kalau simpulan ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 4. Ya. Kemudian kalau di sini bab 5.
Ya, jadi simpulan ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian. Hasil penelitian itu diuraikan di pembahasan. Ya. Kalaupun saran, ya kan ini simpulan dan saran. Kalau saran merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Gitu ya. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya ketika nanti kalian mengambil atau mengutip salah satu teori yang ada pada buku, maka bukunya itu disusun dengan rapi, ditulis dengan rapi pada bagian daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka, kalian nanti mencantumkan nama penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Daftar pustaka ditempatkan pada bagian akhir. Ya, jadi daftar pustaka itu nanti diletakkan setelah simpulan dan saran pada bagian akhir. Dan disusun menurut suatu abjad. Jadi harus rapi, disusun dengan sesuai abjad. Demikian materi pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada hal yang kalian temukan dan perlu dikoreksi, silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian Pak Imad juga menyampaikan terima kasih banyak pada kalian yang sudah menyimak dengan baik. Ya, silakan berikan pertanyaan dan komentar pada kolom komentar. Jangan lupa juga di like, kemudian di subscribe. Ya, nanti kalau kalian mensubscribe-nya, kalian dapat video-video terbaru tentang pembelajaran baik di kelas 11, utamanya di kelas 11. Ya, itu saja pertemuan pada hari ini. Sekali lagi, Bapak mohon maaf jika ada salah kata yang tentunya nanti kalian dengar, ya, dan jika ada hal yang perlu dikoreksi, silakan sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.